Oke, apa sih financial planner itu? Secara profesi kita akan go through aja kan, teman-teman udah pada tahu ya, udah pada ngerti. Profesi yang membantu nasabah untuk merencanakan keuangan pribadi dengan membantu memberikan solusi perencanaan, solusi perencanaan ya kata kuncinya, pemilihan pengolahan keuangan, kekayaan dan investasi nasabah agar kebutuhan keuangan jangka pendek, menengah, panjang tercapai. So jadi namanya financial planner, bukan product planner. And resultnya yang kita kasih adalah solusi perencanaan. It's about planning, gitu ya. And you please stay with the planning karena OJK agak sedikit sensitif ketika kita bicara pengelolaan keuangan, karena pengelolaan keuangan berarti namanya manajemen, ya, wealth management dan lain sebagainya. Meskipun nggak ada licensingnya di Indonesia wealth management, tapi itu kurang lebih hampir mirip seperti portfolio management, gitu ya. Sehingga nanti dikait-kaitkan dengan license-nya sebagai manajer investasi atau sebagai penasehat investasi. So, jadi please be careful. Stay dengan wordingnya financial planner aja. Even saya pun yang sudah sebagai financial advisor dan saya sudah punya license manager investasi, tetap saya menggunakan wording financial planner, gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Oke. Kemudian tugasnya apa sih financial planner? Hadir untuk merancang suatu strategi sesuai dengan karakter nasabah dengan tujuan untuk mencapai dreams atau tujuan keuangan. Ya. Jadi setiap klien, setiap individu punya tujuan-tujuan keuangan yang berbeda. So kita membantu mereka mencapai tujuan keuangan tersebut. Ya. Kenapa butuh jasa perencana keuangan? Nomor satu, tidak punya waktu. Ya. It's very time consuming pasti, apalagi untuk bikin plan-nya. Ya. Plan-nya itu tebal sekali. Nanti Mas Ray akan kasih contohnya. Saya nggak tahu bawa nggak Mas Ray ya. Pas break kita akan kasih contoh real book plan-nya. Saya kebetulan nggak punya di rumah. Tebelnya antara paling tipis itu sekitar 25 halaman, paling tebal bisa 150-200 halaman. Itu kurang lebih hampir sama kayak disertasi lah. Ya. So, jadi kalau bicara financial planner, what you produce ya it's a plan, gitu ya, buku perencanaan. Makanya banyak orang nggak punya waktu. Meskipun mereka mungkin punya knowledge tapi nggak punya waktu. Kemudian kedua, update situasi keuangan Indonesia ya, serta tren keuangan, investasi, perbankan yang cepat sekali berubah, banyak produk baru ya. Makanya kenapa penting untuk kemudian riset ya, kayak Mas Gesa ini beberapa tahun sekali, 2-3 tahun sekali riset lagi gitu ya. Masuk di grup, ngobrol, nanya dan sebagainya. Kita akan selalu update informasi. Kemudian berikutnya, semakin banyak produk keuangan serta variasinya ya, dibutuhkan analisa khusus, betul sekali ya. Sekarang ini udah banyak sekali produk-produk baru. ETF yang dulunya nggak ngetop, ya kalau masih ingat kelas-kelas saya dulu, Mas Gesa, kita ngomong ETF 2015 masih belum ngetop. Sekarang udah mulai ngetop gitu ya. 2015 itu pinjol belum ada ya. Pinjaman online itu baru mulai 2016 ya. Uang teman itu baru masuk 2016 kalau nggak salah. Gitu. Plus masuk lagi Amarta, Investri dan kawan-kawan ya. Jadi banyak sekali produk-produk baru yang mungkin dulunya belum ada dan kita harus selalu update dan keep up with the product. Kemudian otomatis meningkatnya taraf pendidikan membuat kesadaran masyarakat mengatur mengolah keuangan meningkat ya. Jadi sekarang ini udah banyak sekali millennials yang sadar gitu ya, generasi-generasi muda yang sadar, hey, I need to do this gitu ya. Mbak Melisa tadi juga ada sharing juga bagaimana orang-orang di kantornya gitu ya. Sekarang milenial sangat terpapar dengan kemudahan transaksi keuangan ya dan transaksi online. Ada lagi e-wallet juga yang membuat kemudian spending habit mereka menjadi uncontrollable gitu, nggak bisa dikontrol ya. Mindsetnya jadi berubah gitu ya. Spending habitnya berubah, apalagi kemudian dengan adanya pandemi sekarang ya. Jadi kita harus ngerti dulu basicnya gitu. Kalau udah ngerti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, financial planning fun banget gitu ya. Saya pribadi contoh, saya tidak punya masalah dengan yang namanya midnight sale. Saya tidak punya masalah dengan yang namanya year end sale. Apapun yang namanya sale itu di mall, mau itu mall Senayan City, mau itu mall Casablanca, gitu ya, mau itu mall Grand Indonesia, ada tulisan mall, ada tulisan sale 70%, nggak ngaruh, gitu ya, nggak ngaruh. Saya akan beli ketika saya butuh, gitu ya. So, jadi tagline saya adalah tidak semua yang diskon harus dibeli,
dan tidak semua yang dibeli harus nunggu diskon. Gitu. Ya, jadi itu membuat kita menjadi kuat menghadapi, apalagi apa namanya itu yang online itu promo Harbolnas gitu ya. Harbolnas buat saya nggak ngaruh, ya, itu sangat tidak mempengaruhi karena mau diskon kayak apapun, kalau memang barangnya gue nggak butuh ya gue nggak akan beli, gitu aja, ya kan, sesimpel itu, gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini tentang financial planning ya, yang akan kita pelajari for the next 3 days ya. Kita akan belajar cash flow, manajemen dana hari ini, kemudian kita akan belajar manajemen risiko, risk management ya, kemudian kita akan belajar time value of money, sebagian hari ini, sebagian hari Minggu ya. Kemudian kita akan belajar perencanaan pendidikan, pensiun, tadi masuk bagian time value of money, investment, dan kemudian hari Minggu pagi kita akan belajar masalah waris ya. Yang tidak akan kita bahas di kelas basic hanya pajak. Ya, pajak ini baru kita bahas di kelas intermediate. Okay. Nah, ini yang kita sebut dengan one-stop service solution. So, jadi practically if you go to financial planner, you get all this information. Paling nggak bisa terjawab lah. Gitu ya. Nah, tapi balik lagi, Anda yang nanti berniat menjadi financial planner, profesi menjadi financial planner, Anda harus paham juga market Anda. Karena kenapa? Majority orang Indonesia masih bermasalah di bawah nih, manajemen dana, ya, cash flow dan sebagainya. Makanya kenapa kita bikin kelas khusus namanya CPMM Certified Personal Money Manager, karena itu ngebahas khusus di ini, which is materi yang kali ini ya. Kenapa? Karena orang Indonesia masih bermasalah di sini, nggak bisa ngatur cash flow, gitu ya, gaji lebih kecil daripada pengeluaran, besar pasak daripada tiang, gitu ya, nggak bisa nabung, nggak bisa investasi, itu semua all the problems itu ada di sini, ada di bawah. Jadi kalau Anda kuasain ini aja dan dapat jadi financial planner, Anda akan ngetop, gitu loh. Ya. Majority orang masih bermasalah di sini. Karena boro-boro ngomongin financial planning, boro-boro punya perencanaan kalau cash flow masih berantakan. Jadi yang harus diberesin ya cash flow-nya dulu. Gitu. Yang harus diberesin lah emergency fund-nya dulu. Yang harus diberesin adalah network-nya dulu. Jadi kenapa ini menjadi penting. Dan ada Mbak Santi pasti tahu nih, ada salah satu alumni kita namanya Steven, beliau ikut basic dan intermediate, dan dia udah mulai, saya encourage gitu ya, saya ngelihat kalau ada orang-orang yang memang tertarik untuk dikembangkan, kita akan ngobrol lebih intens gitu ya, dan dia terkaget-kaget gitu ketika tahu bahwa, wow mas, ternyata teman-teman gue tuh segitu simpelnya ya pemikirannya ya, sampai hal-hal yang sangat simpel aja dia nggak tahu. Yes, of course gitu ya. Karena di kelas ini, ya baik kelas offline maupun online, kita ngebahas ini menjadi materi yang biasa. Gitu. Even saya pun kadang-kadang harus nepok jidat gitu. Lo ngomong ketinggian, turunin dikit gitu ya. Lo ngomong terlalu advance gitu ya. Hal-hal yang simpel itu terkadang banyak orang yang tidak memahami. Gitu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau ketemu teman di sebelah kanan, teman sebelah kiri kantor, ternyata dia nggak ngerti ya kayak gituan. Ya. Makanya kenapa banyak materi-materi simpel dan banyak orang yang kemudian bisa merasa menjadi financial planner karena materi-materi yang sangat simpel ini banyak tidak diketahui oleh orang banyak. Ya. Oke, nah siapa yang butuh jasa perencanaan keuangan? Otomatis individu, ya individu pasti butuh. Kemudian perusahaan, terutama perusahaan yang dimiliki langsung oleh individu, small medium enterprise ya, UMK lah ya, usaha mikro kecil, itu pasti butuh ya jasa financial planner. Bahkan sekarang kita moving to that direction. Jadi saya yang materi Monisa financial planning udah dihandle sama Mas Ray ya, Mas Ray acting CEO saat ini untuk Monisa. Saya sekarang fokus untuk membangun Monisa Business gitu ya. Karena ternyata ada keterikatannya juga. Jadi perorangan, keluarga, otomatis ya perorangan sama keluarga masuk, kemudian perusahaan UMK, usaha mikro dan kecil. Itu butuh jasa perencanaan keuangan. Ya. Kemudian persepsi yang salah tentang financial planning, ini ada beberapa ya. Perencanaan keuangan sama dengan investasi, yaitu salah ya. Investasi hanya kendaraan untuk kita mencapai tujuan keuangan. Jadi financial plan kalau meminjam istilahnya Mas Ray itu, financial plan itu ya kayak Google Map basically, ya kan? Pick up point-nya di mana, that's your starting point, ya kan? And then
kalian mau pergi kemana? That's your end game gitu. Saya dari Jakarta Selatan mau ke GI misalnya, Grand Indonesia, ya kan? Lewat mana nih? Nah, lewat mananya ini itu adalah plan-nya, gitu kan? Kemudian kalau kita lihat di Google Map itu kan ada pilihan kendaraan tuh, ada mobil, ada motor, gitu ya, ada sepeda, ada jalan kaki bahkan ya. Terus kemudian ada kereta. Nah, pilihan-pilihan yang di atas itu adalah produknya. That's a financial product. How we get there, gitu ya. Bagaimana cara kita bisa nyampe ke sana dengan the most efficient mungkin, dengan cara yang sangat efisien, sangat cepat, tepat, dan juga relatively aman. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara investasi doang, investasi itu cuma kendaraan doang sebenarnya. Gitu ya. Plan-nya adalah Google Map. Okay. Perencana keuangan hanyalah untuk orang kaya, ya salah ya. Orang kaya butuhnya wealth management nanti. Ya. Perencana keuangan justru karena Anda belum kaya, buat perencana keuangan supaya bisa jadi kaya. Gitu. Tapi nanti kalau udah kaya, tetap harus dikelola juga. Kemudian perencana keuangan sama dengan program dana pensiun. Salah juga ya. Dana pensiun adalah salah satu dari perencana keuangan. Nah, although sekarang ini kan baby boomer udah mulai sunset, masuk generasi X ya. Generasi X juga sebagian udah ada yang retire. Dan generasi X ini populasinya cukup besar. Jadi on top of baby boomer ada generasi X. Nah, generasi X yang early ya, kurang lebih sampai sama seperti early millennials lah ya. Yang lahir tahun 1960-an ini udah masuk ke retirement age nih. Ini butuh perencanaan pensiun. Mungkin malah agak sedikit terlambat sebenarnya. Gitu ya, perencanaan pensiunnya. Tapi mereka akan butuh. Gitu. Jadi pensiun itu hanya salah satu dari perencanaan keuangan. Kemudian asuransi, of course, asuransi adalah produk ya, dan asuransi adalah salah satu dari perencanaan keuangan juga. Kemudian adalah dengan menggunakan jasa perencana keuangan berarti saya kehilangan kontrol kekayaan atau milik pribadi. Tidak ya. Kontrol tetap di tangan klien gitu ya. Jadi tugasnya advisor, konsultan itu hanya memberikan konsultasi aja, gitu ya. Yes or no-nya tergantung dari klien. Berikutnya, perencanaan keuangan yang dibutuhkan pada saat krisis keuangan terjadi. Nope, ya. Pada saat krisis keuangan justru kita udah siap, gitu ya. Dengan krisis keuangan kita udah siap, sehingga pada saat itu terjadi, kita udah punya uangnya, ya. Apapun krisisnya, 9798, krisis tahun 2008 ya, bahkan krisis seperti pandemi sekarang ini kan masuk kategori krisis juga ya, krisis kesehatan. Tapi berdampak secara keuangan karena banyak orang yang di PHK atau penghasilannya hilang sama sekali gitu ya. Atau penghasilannya turun 20%, 30%, 50% ya. So dengan financial planning, mereka yang siap secara financial planning baik sengaja maupun tidak sengaja itu bisa melalui krisis biasanya. Bahkan bisa take opportunity pada saat krisis terjadi. Nah, produk perencana keuangan apa aja? Ada tips ya, free advice, ada buku pedoman perencana keuangan, nanti akan saya kasih unjuk, Mas saya akan kasih unjuk ya. Ini kita sebut dengan book plan ya. Kemudian kontrak kerja setahun. Nah, ini yang modul ini, materi yang slide ini sebenarnya tidak ada di materi slide financial planning yang besarnya ya. Jadi kayak contohnya kontrak kerja setahun ini nggak ada. Kontrak kerja setahun ini adalah common practice yang saya lakukan waktu saya di Amerika. Jadi saya dulu kerja di perusahaan namanya American Express Financial Advisor. Itu adalah sekolahnya financial planner di Amerika. Ya, jadi kalau sekolah bank itu ada Citibank sama Wells Fargo sama Bank of America. Ada 3 sebenarnya sekolah bank itu di Amerika. Dan 3 bank besar ya. Citibank, Wells Fargo, sama Bank of America. Kalau sekolah financial planning itu ada 2. American Express Financial Advisor. Sekarang berubah nama menjadi Ameriprise. Terus yang kedua adalah MetLife. MetLife ini perusahaan asuransi, tapi kemudian bertransform menjadi financial planning. Jadi dia nggak hanya jual asuransi dengan konsep asuransi, tapi juga dengan konsep financial planning. Gitu ya. Nah, di perusahaan-perusahaan ini ketika dia handle klien, mereka biasanya pakai kontrak setahun. Tapi di Indonesia, we're open gitu ya. Ada yang kontraknya case by case, ada yang kontraknya setelah dibikin habis selesai. Semata-mata supaya membuat financial planning ini lebih affordable ya, lebih mudah terjangkau secara biaya ya, dan tidak menakutkan gitu. Orang komitmen setahun itu kadang-kadang masih takut ya orang Indonesia ya. Jadi just be flexible sih kalau menurut saya. Ya.
Ini jenjang karirnya ya biasanya yang ada di perusahaan atau di firma. Jadi ini juga sama nih common practice dan ini yang saya terapkan juga di firma saya dulu ya. Jadi kita ada punya level paling bawah, entry level ada marketing yang memasarkan financial planning. Kemudian ada para planner. Para planner ini adalah orang yang membantu financial planner. Kalau di konsultan hukum namanya paralegal ya. Kalau di rumah sakit namanya paramedik ya. Jadi ini hampir sama ya para planner. Kemudian ada junior planner, ada financial advisor atau financial planner, ada senior financial advisor. Tapi nggak harus sama seperti ini. Tapi beberapa firma yang memang lulusan-lulusan kami menerapkan sistem ini kok, ya. Karena mereka lihat modul ini, terus mereka bilang, oh oke, that's good, gitu ya. Ada beberapa yang firma-firma yang top-top mereka pakai jenjang seperti ini. Meskipun namanya dirubah-rubah, tapi kurang lebih sama. Ya. Kemudian ini kita nggak akan bahas, kita skip ya. Sorry. Oke. Untuk sharing, tapi kita pindah. Itu tadi bisa akan dibaca. Nah, saya akan langsung jumpin ke fee ya. How do you get paid? Nah, jadi financial planner tuh di Indonesia bisa ngecas dengan berbagai macam metode ya. Nomor satu fee base ya, fee base ini yang biasanya kita selalu terapkan ke financial planner. Kenapa fee base penting? Supaya kita bisa menjaga independensi kita gitu ya. Dan penting sekali untuk kita ngecas ke klien, satu menjaga independensi dan kedua juga klien akan mengappreciate, menghargai kerja keras kita. Karena kadang-kadang yang namanya jasa ya, jasa itu kadang-kadang nggak sering banget tidak diapresiasi oleh orang Indonesia. Oh gitu doang? Bukan masalah gitu doang. Untuk bisa mengerjakan gitu doang itu ada sekolahnya dan ada jam terbangnya, gitu kan? Kadang-kadang orang tuh Indonesia tuh nggak bisa menghargai itu. Makanya kenapa kita bisa charge. Kemudian ada commission base. Nah commission base ini biasanya untuk mereka-mereka yang bekerja mengandalkan income dari penjualan produk, gitu ya. Contohnya agen asuransi, misalnya ya. Agen properti gitu ya, car salesman, jadi orang-orang yang memang kerja based on commission itu juga bisa jadi financial planner. Meskipun di luar negeri ini tidak menjadi favorit gitu ya, karena dianggap akan bias gitu ya. Kenapa akan bias? Karena ya otomatis lo akan bilang produk lo paling bagus karena lo jualan. Tapi at the end of the day kita harus bilang juga, Pak, kalau saya nggak jualan saya makan dari mana gitu kan ya. Jadi kita harus bisa-bisa lah ketika kita mengatur apakah commission ataukah fee base atau kombinasi di antara keduanya, fee base and commission, gitu ya. Yang kita selalu encourage itu adalah fee base and commission, tapi tetap kita manage independensi kita di commissionnya. Jadi meskipun mentang-mentang komisi, kita kemudian tidak serta-merta mempush orang untuk jualan satu produk misalnya, enggak ya. Sorry, untuk membeli satu produk, jadi kita hanya jual satu produk. Jadi tetap stay and maintain the independency. Terus ada juga fee based pengolahan manajemen fee ini hanya berlaku untuk mereka yang sudah punya licensing sebagai WMI. Di Indonesia, manajer investasi itu hanya ada dua financial planner, salah satunya saya, dan satu lagi ada Mbak Teja Sari kalau nggak salah ya. Kalau saya manajer investasi, kalau Mbak Teja Sari itu penasihat investasi. Jadi cuma ada dua yang punya license WMI di Indonesia. Terus sharing dulu. Suka kelupaan sharing soalnya. Main-main buka. Nah, oke. Ini ya. Ibis. Oke, berikutnya pasar. So, nggak usah dijelasin lah ya. Ini datanya juga data lama. Tapi in a way, market is still big. Pasarnya gede banget. Ya. Jadi jangan takut gitu. As a application itself aja, saya nggak muluk-muluk lah, saya bisa service 10 juta aja di Monesa, itu udah bagus banget. Nah, untuk bisa service 10 juta di Monesa, saya akan butuh 10.000 financial planner. Itu pun satu financial planner handle 100 klien, kebayang nggak? Ya, kebayang kan? Jadi di Monesa aja akan butuh 10.000 financial planner hanya untuk servicing 10 juta downloader atau 10 juta user. Kalau mereka pakai jasa financial planner. Kalau nggak pakai 1:2, 1:3, berarti 10.000 financial planner bisa handle mungkin
would say 20-30 juta dolar. So the market is still huge, ya, besar sekali. Kelas menengah yang berduit aja ada sekitar 50-70 juta, ya, total kelas menengah aja ada 125 jutaan, ya, so jadi it's a big huge market. Makanya kuncinya adalah kolaborasi. Ya. Terus nanti apa nih yang udah terjadi kalau misalnya orang udah banyak financial planner, banyak aplikasi, apakah akan menggeser? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Kalau udah banyak financial planner akan terjadi kristalisasi target pasar biasanya, ya. Ada yang keluarga muda, ada yang keluarga menengah, ada yang millennials, ada yang pensiunan, calon pensiunan, ada single parent, gitu ya. Ada artis-atlet, ada yang special needs, gay, lesbian, homoseksual, LGBT ya di sini. Apalagi atlet tadi udah dibahas ya. Jadi akan ada special need yang specialized gitu. Dan itu pun juga besar marketnya. Satu financial planner fokus on atlet itu udah banyak banget gitu ya. Lo handle 1.000 atlet itu kebanyakan. Gitu. Gak bisa juga di handle sendiri. Financial planner fokus ke artis itu udah banyak banget gitu ya. Jadi akan banyak sekali pasar-pasar yang khusus. Apakah aplikasi akan menggantikan financial planner? Menurut saya enggak. Ya. Orang Indonesia masih belum accustomed dengan robot advisor. Robot advisor itu di Amerika karena orangnya sudah well educated about financial product. Kita ini 15 to 20 years behind dari orang Amerika. Ya, jadi kalau mau tanya robo advisor jalan apa enggak di Indonesia, jalan. It would take another 10 tahun lagi deh setelah itu sukses di Amerika. So, jadi di Amerika sih masih belum sukses ya robo advisor. Jadi kalau robo advisor sukses 5 tahun, 10 tahun lagi, di Indonesia mungkin berarti kan 2013 ya. Indonesia mungkin baru akan bisa jalan in between 2015 ke atas 2020. Gitu. So in the meantime, apa yang dibutuhkan? In the meantime, yang dibutuhkan adalah hybrid, which is yang dilakukan oleh Monesa. Jadi aplikasinya ngebantu, orang bisa transaksi keuangan segala macam, tapi lo tetap bisa konsultasi dengan financial planner. Bisa konsultasi online, di kita di Monesa ada chatbotnya, bisa chatting, ya, chatbot ya, bukan chatbot, beda lagi. Kemarin saya baru hadir di seminar AI, ya, jadi World AI Forum namanya. Mereka banyak sekali ngomongin chatbot gitu ya, dan itu ada yang salah. Kita punya chatbot, jadi kita bisa chatting sama financial planner. Kemudian nanti ke depannya akan ada fitur-fitur tambahan lagi yang akan memungkinkan orang bisa in contact dengan financial planner. Tetap dibutuhkan human touch, ya, paling nggak for the next 10 to 15 years. Gitu ya. Even banking product juga sama. Gitu. Meskipun sekarang banking udah mulai pindah, tapi tetap akan butuh human touch. At some point of time, entah pada saat opening account, entah pada saat ada apa-apa, itu pasti akan butuh human touch. Gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan, kita buka pertanyaan. Secara materi, modul ini udah habis yang sesi pertama, kita nanti masuk sesi kedua.